Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan ada dua pertanyaan ini ya yang saya bahas. Saya Sabtu Legi, kepala saya sering puyeng dan kadang sesak nafas, kata seseorang karena saya kebanyakan kotak yang belum selaras. Bagaimana solusinya? Ya, teman-teman Sabtu Legi, dikatakan itu kotak itu ketika Anda bisa menggunakan, ya, artinya sudah Anda tundukkan. Jadi kalau misalkan Anda belum tundukkan ya makhluk halus berarti. Ya wajar kalau katakanlah tubuhmu itu banyak makhluk halusnya terus Anda itu sering pusing, ya sering meriang, sering pokoknya hal-hal negatif itu sering Anda alami ya kaitannya dengan gesekan energi ya di dalam tubuh Anda, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena apa? Anda kebanyakan kotak. Ini masih pertanyaan yang sama ya. Kepala saya sering pusing dan badan berat, serta nafas kadang sesak. Kata seseorang karena kebanyakan kodam yang belum selaras, maka saya sering pikir. Dan belum beres, udah ganti amalan lagi. Solusinya bagaimana? Solusinya, ya dibersihkan. Solusinya adalah tobat, dibersihkan secara totalitas. Gitu ya. Ya, Anda bisa pakai garam ruqyah saya ya. Nah, itu, tapi ya prosesnya lama ya. Kenapa? Saya tidak tahu ya. Amalan yang Anda amalkan apa saja gitu. Nah, itulah resiko ya. Resiko ketika kita itu mengamalkan sebuah amalan tidak sampai berhasil. Terus Anda ganti, terus Anda ganti, terus Anda ganti. Akhirnya numpuk. Ya. Amalan tersebut menarik ya jin-jin. Ya. Kalau Anda berhasil akan menjadi kodam Anda. Tapi kalau tidak berhasil, ya coba bayangkan. Anda mengundang orang untuk katakanlah makan-makan di tempat Anda. Orangnya sudah sampai ya. Orangnya belum sampai, acara Anda gagalkan. Ibaratnya seperti itu. Pasti kecewa, pasti kecewa. Ya. Jadi ini lebih berat ya daripada ketika kita ini terkena sihir ya. Teman-teman Sabtu Legi. Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet. Dengan Anda menjalankan tirakat ilmu, itu lebih bahaya tirakat ilmu. Karena ketika Anda mengamalkan sebuah amalan ya, ketika Anda terkena sihir gitu ya, itu kan Anda tidak menghendaki gitu loh ya. Makhluk halus itu menyerang Anda tidak menghendaki. Ya. Tapi ini Anda menggunakan makhluk halus untuk kepentingan Anda. Ya mungkin Anda tidak paham ya, awalnya tidak paham ya. Amalan misalkan amalan Haji Asma Suryani misalkan untuk kekebalan. Anda tidak paham bahwasannya amalan tersebut bisa menarik jin yang membuat Anda kebal. Anda pikir adalah amalan itu yang membuat Anda kebal. Nyatanya adalah jin yang menempati amalan itu gitu loh. Ya. Nah, katakanlah belum selesai, belum sempurna, Anda ini gagalkan. Anda berhenti karena tidak ada efek, ganti lagi. Nggak ada efek, ganti lagi. Itu lebih berbahaya daripada sihir teluh santet. Ya. Ya solusinya dibersihkan ya. Anda bisa pakai media garam ya. Garam ruqyah yang saya tirakati setiap hari ya. Sampai nanti akhir 2025. Itu Anda konsumsi terus ya. Terus Anda lakukan puasa. Ditambahi dengan puasa. Karena kalau Anda tidak melakukan puasa ya, ketika Anda banyak amalan ya, banyak laku terus tidak puasa. Nah, itu makhluk halus yang ada di dalam tubuhmu itu semakin kuat. Apa yang terjadi? Ya, hidupmu akan banyak masalah. Banyak hambatan, sering apes, sering sial, tidak hanya penyakit fisik saja ya. Tidak hanya penyakit fisik saja ya, tapi penyakit ekonomi juga akan Anda alami. Ini yang perlu Anda waspadai. Paham ya? Dengan apa yang saya sampaikan. Jadi keberadaan
makhluk halus ya di dalam tubuh Anda karena keilmuan tadi itu lebih berbahaya daripada sihir. Daripada sihir, daripada teluh, daripada santet itu lebih berbahaya. Makanya ketika Anda mengalami kondisi yang Anda sampaikan tadi, ya, segera lakukan pembersihan diri. Terus juga saudara Pri Supradi ya, sampai bosan disantet gonta-ganti orang, tapi alhamdulillah Allah kasih kekuatan dan perlindungan. Gini ya teman-teman ya, santet itu katakanlah gini ya, orang melakukan santet terhadap diri Anda itu tidak saat ini gitu ya, artinya katakanlah 1 bulan yang lalu misalkan, terus Anda reaksi ya, terus dia nyantet lagi ya, minggu depan nyantet lagi, tidak seperti itu. Gonta ganti itu sebenarnya ya bukan dukunnya gonta ganti itu tidak ya. Ada beberapa dukun ya yang sudah pernah dia minta tolong gitu lah ya untuk menyantet diri Anda. Nah, ketika si dukun 1 ini masuk, si dukun kedua, 3 ini belum masuk ya. Kodamnya sudah dikirim. Ya, ketika ini katakanlah masuk, yang kedua masuk lagi, yang ketiga masuk lagi gitu. Ketika ada celah masuk. Sehingga seolah-olah Anda itu hampir setiap hari kena santet itu. Tidak seperti itu. Coba bayangkan. Kalau orang datang ke dukun santet, sekali datang katakanlah 500.000, 1 juta. Ya bangkrut orangnya. Ya, jadi pola kerjanya seperti itu. Ya, ketika orang datang ke dukun santet, dia kirim, jepret. Soal masuk tidak masuk, yang penting dikirim dulu. Ya, sama pelakunya dilihat tidak ada perubahan, cari orang pinter lagi, kirim lagi. Cara kerjanya seperti itu ya. Nah, sampai katakanlah ada 100 dukun santet ya, ketika yang ke 100 ini masuk, maka yang ke 99 sampai ke 1 ini masuk, bisa berurutan, bisa masuk bersamaan ya. Nah itu cara kerjanya seperti itu. Kenapa kok saya tahu? Pasti timbul pertanyaan seperti itu, karena saya pernah kena santet ya, dan saya pelajari polanya seperti itu. Nah, terus solusinya apa? Yo Anda harus menciptakan diri Anda ini menjadi positif ya. Ketika diri Anda positif ya, maka sihir teluh santet itu tidak akan masuk ke dalam tubuh Anda. Jadi kalau tubuh Anda masih bisa terkena santet, berarti tubuh Anda masih negatif. Tingkatkan spiritualmu, ibadahmu, tirakatmu itu ditingkatkan. Ketika Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin sihir teluh santet itu pun juga akan hilang gitu loh ya. Paham ya? Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.